selamat pagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama yang terdapat dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai yang ke-17. Dan saya memberikan sebuah tema, yaitu panggilan untuk hidup kudus dan berbelas kasih. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai 17, firman Tuhan memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang bagaimana kita seharusnya menjalani hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan dan belas kasih, seperti meninggalkan sifat-sifat duniawi yang mungkin pernah menguasai hidup kita. Dari Kolose ini, Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose untuk meninggalkan dosa-dosa seperti percabulan, hawa nafsu, kenajisan. Dan ini adalah tindakan yang harus kita ambil sebagai bukti bahwa kita telah mengenakan manusia baru dalam diri kita yang terus-menerus diperbaharui menurut gambar Allah. Hidup kudus bukan hanya tentang meninggalkan yang salah, tetapi juga tentang mengenakan sifat-sifat ilahi seperti belas kasih, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dalam Kolose ini kita diingatkan bahwa hidup kudus bukan hanya sekedar sebuah pilihan, melainkan sebuah panggilan dari Tuhan untuk kita kerjakan. Sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipanggil untuk menunjukkan karakter Kristus dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Orang percaya yang telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan dan menunjukkan belas kasih itu. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua, bagaimana sih orang percaya memenuhi panggilan untuk hidup dalam kekudusan dan menunjukkan belas kasih? Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-17, kita akan belajar bersama-sama tentang panggilan untuk hidup dalam kekudusan dan belas kasih. Dan kita akan membahas beberapa poin penting dari bagaimana sih orang percaya memenuhi panggilan untuk hidup dalam kekudusan dan menunjukkan belas kasih, yaitu kita bisa melihat dari poin yang pertama, yaitu hidup kudus melalui pembaruan hidup, yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 5 sampai yang ke-17. Dan poin yang pertama yaitu matikan segala sesuatu yang duniawi, yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kita dipanggil untuk mematikan keinginan dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ini adalah bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya atau yang memiliki kehidupan yang kudus dalam Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya dalam Kolose 3 ayat 5 ini mengingatkan bahwa kita harus meninggalkan sifat-sifat duniawi yang masih ada dalam diri kita seperti itu, seperti percabulan, kenajisan, dan hawa nafsu. Hendaklah kita meninggalkan itu semua, karena kita adalah hamba Tuhan yang hidup dalam Tuhan, seperti itu. Dan poin yang kedua yaitu bagaimana orang percaya memenuhi panggilan untuk hidup dalam kekudusan dan menunjukkan belas kasih, yaitu poin yang kedua, karena kita telah diselamatkan oleh Kristus. Kita bisa lihat dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dosa-dosa ini yang dulunya merupakan bagian dari hidup kita, tetapi sekarang kita harus meninggalkan itu
karena kita telah diselamatkan oleh Kristus. Kita harus meninggalkan sifat manusia yang lama dan memakai sifat manusia baru, yaitu pembaharuan dalam pengenalan akan Tuhan. Dan ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Allah sendiri. Yaitu kita sebagai orang percaya, kita harus meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, sehingga kita dapat diperbaharui terus-menerus dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan masuk dalam poin yang kedua, yaitu bagaimana sih orang percaya memenuhi panggilan untuk hidup dalam kekudusan dan menunjukkan belas kasih. Dan poin yang kedua yaitu memiliki kesatuan dalam Kristus, terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-11, yaitu dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat, orang barbar, atau orang skit, budak atau merdeka, tetapi Kristus adalah semua yang di dalam segala sesuatu. Kristus telah mempersatukan kita dalam tubuhnya. Meskipun ada perbedaan karakter, budaya, dan status sosial, tetapi kita tetap bersatu dalam Kristus. Poin yang kedua yaitu hidup dalam belas kasih. Kolose 3 ayat 12-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hidup kudus bukan hanya soal meninggalkan dosa, tetapi juga mengenakan sifat-sifat ilahi yang mencerminkan karakter Kristus dalam pribadi kita. Pengampunan adalah bagian penting dalam menjalani kehidupan yang penuh kasih. Kita dipanggil untuk meniru pengampunan Kristus dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Dan kasih itu adalah pusat dari semua sifat ilahi ini. Kasih menyatukan kita sebagai tubuh Kristus dan menyempurnakan hidup kita. Kita sebagai orang yang hidup dalam Kristus, hendaklah kita hidup dalam kasih atau memiliki belas kasih kepada Tuhan dan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu yang Tuhan mau kita lakukan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Seperti itu. Dan poin yang ketiga yaitu damai sejahtera Kristus dan firman yang hidup, yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 15-16. Dan di poin yang ketiga ini ada 2 poin yang kita bahas bersama-sama, yaitu damai dalam Tuhan melalui firman ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Biarlah damai sejahtera Kristus membimbing dan memerintah dalam hati kita masing-masing pribadi, serta menciptakan kesatuan dan komunitas umat beriman. Firman Tuhan harus ada dalam hati kita, dan kita gunakan untuk saling membangun
dengan hikmat dan pujian kepada Tuhan. Dan poin yang kedua yaitu melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus. Terdapat dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, hendaklah kita lakukan atau perkatakan, hendaklah itu semua hanya untuk memuliakan Tuhan dan melakukannya untuk memuliakan Tuhan kembali. Sebagai implikasinya untuk kita semua, orang-orang percaya harus menunjukkan tanda-tanda pertobatan sejati dengan meninggalkan dosa-dosa lama dan mengenakan manusia baru dalam dirinya. Ini bukan pekerjaan yang hanya dilakukan sekali saja, melainkan proses pembaharuan yang berkesinambungan. Di dalam Kristus, perbedaan sosial dan budaya harus dihilangkan. Semua orang percaya adalah satu di dalam Kristus. Dan karena itu, hidup dalam kasih dan kesatuan, hidup suci adalah panggilan bagi seluruh umat beriman. Kesucian tidak hanya tampak pada tingkah laku lahiriah saja, namun pada hati dan pikiran yang dipenuhi kedamaian, cinta dan kasih sayang. Orang percaya harus membiarkan firman Allah berdiam dalam dirinya atau dalam hati mereka, dan damai sejahtera Kristus mengatur hidup mereka setiap hari. Sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita, setiap orang percaya hendaklah secara sadar dan bijaksana meninggalkan dosa-dosa lama dan menguasai dirinya di masa lampau, seperti meninggalkan perzinahan dan ketamakan dan amarah. Dalam hal ini dapat dimulai dengan memeriksa dan berkomitmen untuk berubah, meminta kekuatan dari Tuhan. Orang-orang beriman harus berusaha untuk memiliki kasih sayang, murah hati, rendah hati, dan sabar dalam hubungannya dengan orang lain. Misalnya, bersabar dan berbelas kasih saat menghadapi kesalahan orang lain, seperti itu. Cinta adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan, baik dalam keluarga, di tempat kerja, ataupun di gereja. Segala keputusan harus dilandasi dengan cinta kasih yang mempersatukan dan membangun masyarakat, seperti itu. Dan kesimpulannya kita bersama pada pagi hari ini, Kolose 3 ayat 5-17 ini mengajarkan kita bahwa pentingnya menjalani kehidupan yang kudus dan penuh kasih sebagaimana ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengesampingkan cara-cara duniawi dan mengenakan karakter Kristus dalam diri kita yang melampaui segala sesuatu yang dikenal dengan kasih. Biarlah hidup kita diatur oleh firman Tuhan, dan damai sejahtera Kristus telah dipenuhi dengan rasa syukur dalam segala hal yang kita lakukan. Melalui panggilan ini, kita dapat menjadi saksi Kristus di dunia dan membangun masyarakat yang memuliakan Tuhan. Terima kasih, dan biarlah firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.